Oke, selamat pagi atau selamat siang untuk anak-anak kelas 7. Ya, untuk anak-anak kelas 7 baru ini kamu perdana secara khusus belajar materi mata pelajaran fisika ya. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, gerak, dan alam-alam sekitar ini ya. Untuk yang pertama kita pelajari adalah besaran dan pengukuran. Untuk pengertian apa itu besaran, besaran pokok, besaran turunan, Bapak sudah berikan materi itu melalui PDF di Google Classroom. Silahkan itu dibaca dulu. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Perhatikan, dapat diukur artinya punya alat ukur, ya, dan dapat dinyatakan dalam angka. Dibagi dua, yaitu satu besaran pokok, satu besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Sekali lagi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Ya, dan satuan itu disebut nanti satuan internasional, sistem satuan internasional. Nanti Bapak jelaskan. Besaran pokok itu ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Ada 7 itu yang menjadi besaran pokok dan satuannya sudah ditetapkan. Kita lihat satu persatu. Nanti besaran turunan nanti Bapak jelasin. Panjang dapat diukur dong ya. Misalnya panjang meja diukur dengan meteran atau mistar. Nanti jangka sorong mungkin yang nggak pernah kamu dengarkan. Jangka sorong mikrometer tersebut secara khusus nanti kita pelajari karena punya rumus untuk menentukan hasil pengukurannya. Panjang dapat diukur ya. Satuan-satuan panjang ada banyak, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, tetapi yang menjadi satuan internasionalnya itu adalah meter. Menjadi satuan internasionalnya adalah meter. Itu tadi dikatakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Nah ya, jadi kalau dikatakan nanti 1 kilometer ubah menjadi sistem satuan internasional, namanya berarti kamu harus ubah ke meter. Yang kedua massa. Massa juga dapat diukur. Hati-hati perbedaan massa dengan berat. Berat itu besaran turunan nantinya. Kalau massa itu satuannya kilogram. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari berapa beratmu? 100 kilogram. Itu salah. Massa yang memiliki satuan kilogram. Alat ukurnya itu adalah timbangan atau neraca ya, sama timbangan atau neraca. Neracanya nanti dibagi ada 2 lengan, ada 1 lengan, ada neraca Bauhaus. Satuan-satuan massa apa saja? Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, ton, ons, kuintal, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi sistem satuan internasionalnya adalah kilogram. Ya, adalah kilogram. Yang ketiga, suhu diukur oleh termometer. Satuan-satuannya adalah Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang menjadi satuan internasional suhu itu adalah Kelvin. Di tabelnya sebenarnya sudah Bapak lengkapi sama kalian ini, hanya butuh penekanan aja supaya kalian dapat mengerti. Yang berikutnya adalah waktu. Waktu dapat diukur oleh stopwatch atau jam tangan, ya dapat diukur. Satuan-satuan jam itu apa? Jam, menit, dan sekon, ya itu adalah satuan-satuan waktu, ya, dan yang menjadi satuan internasionalnya adalah sekon, ya adalah sekon. Kemudian kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini mungkin sudah pernah kamu dengar waktu belajar rangkaian-rangkaian di SD, diukur oleh alat ukur yang namanya ampermeter. Satuannya banyak nak ya, kiloampere, hektoampere, dekaampere, ampere, desiampere, sentiampere, miliampere, mikroampere, ada banyak. Dan menjadi satuan internasionalnya adalah ampere. Ya, jadi kalau misalnya kamu disuruh mengubah dari kiloampere menjadi ampere, turun 1 tangga itu kali 10. Tadi di sini kan Bapak jelasin karena di sini kamu sudah belajar ya. Yang 2 lagi terakhir ini intensitas cahaya. Alat ukur ini light meter, satuannya adalah kandela. Nah kalau jumlah zatnya ini itu tidak punya alat ukur, tapi dia mempunyai rumus untuk mencari jumlah zat yang satuannya mol. Nanti di SMA lebih banyak kita berbicara tentang mol ya. Jadi ke-7 inilah yang merupakan besaran pokok. Besaran pokok beserta dengan satuan-satuannya. Untuk konversinya nanti di pertemuan berikutnya kita pelajari. Konversi itu artinya mengubah kilometer menjadi hektometer, atau mungkin reol menjadi Fahrenheit, boleh diubah
diubah, mungkin ton menjadi ons, nanti kita akan ubah. Ketujuh-tujuh ini pahami dulu, inilah yang disebut dengan besaran pokok. Kedua, besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan itu didapatkan dari rumus. Misalnya, kalian pernah dengar kecepatan ya? Kecepatan waktu di SD. Kecepatan itu disimbolkan dengan V. Kecepatan dicari dengan membagikan jarak bagi waktu. Nah, satuan jarak apa? Meter. Satuan waktu apa? Meter per sekon. Jadi meter per sekon. Nah, gitu dia. Meter per sekon. Jadi satuan daripada kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, ini tadi besaran pokok, ini juga besaran pokok. Diturunkan dari besaran pokok, dapatlah satuannya meter per sekon. Jadi yang punya atau yang berhubungan dengan yang lain itu besaran turunan. Apalagi misalkan gaya, ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Gaya itu satuannya Newton. Kalau dilihat dari rumusnya adalah M kali A. Jadi M itu adalah massa, yang satuannya adalah kilogram. Kemudian A adalah percepatan atau bahasa Inggrisnya akselerasi, meter per sekon pangkat 2. Nah, kalau kita masukkan ke sini adalah massa tadi kilogram, meter per sekon kuadrat. Jadi satuan daripada gaya itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ini kan besaran pokok, ini besaran pokok, ini besaran pokok. Muncul satuan yang baru yang semuanya tadi diturunkan dari besaran pokok. Itulah yang kita sebut sebagai besaran turunan. Pasti banyak lagi yang merupakan besaran turunan, tapi dalam video pertama ini Bapak ingin kalian mengerti apa yang dimaksud besaran pokok, apa yang dimaksud dengan besaran turunan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang alat ukur secara khusus jangka sorong dan mikrometer setrum. Terima kasih, semoga kalian dapat mengerti, ditanya jika tidak paham, dan salam sehat, salam fisika, Tuhan memberkati.